Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang membuat formulir elektronik ya di dalam desain web. Jadi formulir elektronik ini digunakan untuk membuat formulir ya, formulir atau pengisian data secara elektronik yang bisa digunakan atau diakses dari website. Contoh tampilannya seperti ini. Nah, ini formulir elektronik. Untuk bisa membuat formulir elektronik seperti ini di dalam website, kita membutuhkan beberapa objek form. Ini namanya objek form. Ada text field, ada radio button, ada checkbox, ada button, ada menu. Nah, jadi di sini untuk radio button ini hanya bisa memilih satu pilihan, bisa lebih dari satu. Kalau satu kelompok, ya. Kemudian kalau di dalam checkbox itu untuk banyak pilihan. Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari user untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan saja untuk registrasi member, mengetahui jumlah membernya itu berapa totalnya. Nah, itu dari form. Nah, untuk membuat form di sini nanti kita bisa mengatur dari Dreamweaver. Jadi kita tinggal buat dokumen baru, kemudian tinggal kita tentukan objek formnya dari menu insert form. Nah, ini adalah objek-objek form yang bisa digunakan untuk membuat form. Bagian besar sampai dengan ini, satu kelompok ini. Mulai dari form sampai dengan hidden field yang banyak digunakan. Sedangkan untuk pengisian-pengisian data dan lain-lain di sini nanti yang paling banyak digunakan ya sampai dengan select menu. Select menu. Image field dibutuhkan ketika kita pengen menambahkan foto, gambar foto atau yang lain. Nah, ini biasanya pakai image. Kalau tidak ya nggak usah ditambahkan. Nah, seperti yang ada di dalam contohnya, sebelum ada form, ini ada dulu satu tag ya. Ada tag dulu. Nah, sebelum formnya dibuat, ini nanti kita buat tagnya dulu. Jika ada tag ya dibuat dulu tagnya. Misalkan formulir registrasi member, ketik aja. Nah, seperti ini. Kalau mau diformat ya diformat. Berarti harus menggunakan style sheet. Kemudian setelah itu tinggal kita buat formnya dulu. Jadi kita pilih menu insert, kemudian kita pilih form, kita klik form. Ini harus dibuat pertama sebelum objek yang lain. Karena form di sini nanti fungsinya adalah untuk menampung data. Ya. Menampung data dari formnya, kemudian melakukan proses. Nah, ini tugasnya ini. Yang melakukan proses itu formnya ini tugasnya. Jadi semua objek form yang tidak berada di dalam kotak merah ini nanti tidak akan diproses. Ya. Nah, kalau sudah kita masukkan objek form yang pertama, yang berikutnya dari contohnya di sini, kita masukkan tabel. Jadi tabel itu fungsinya untuk membuat form ini tampil rapi. Jadi kalau tidak di dalam tabel ini nggak bisa lurus titik duanya. Ya. Titik duanya nggak bisa lurus. Kalau misalkan masih penasaran opo yo iso lurus nara anggo tabel, silahkan nanti dicoba. Ya. Kalau pengen lurus gini harus pakai tabel. Nah, kalau melihat dari strukturnya di sini ada 1, 2, 3 kolom. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Nah, berarti tinggal kita tentukan dari menu insert table. Kemudian tentukan jumlah barisnya 6, jumlah kolomnya 3. Kemudian untuk lebarnya bebas. Ini saya tentukan misalkan 800 pixel dulu.
Kalau kurang nanti bisa ditambah. Kemudian border tightness-nya 0, cell padding-nya 0, cell spacing-nya 0, kemudian di OK. Nah, di sini kita tinggal buat tag-nya, misalkan nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian tempat, garis miring, tanggal lahir, kemudian gender, pendidikan terakhir, kemudian kota tinggal. Nah, di sini masih kurang nih, tinggal ditambah aja ya. Pesan atau komentar. Kemudian masih kurang lagi, tambah lagi untuk buttonnya. Nah, kalau sudah ini tinggal ditata tabelnya. Tabelnya tinggal ditata sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti ini untuk yang kolom kedua digunakan titik 2 ya. Ya, mau diatur satu dulu kemudian diatur stylenya silahkan, bebas. Bisa saja, tebal, ya. Oke, nanti tebal, kemudian tengah, yang lainnya tinggal dikopikan. Nah, ini tinggal dikopikan aja. Nanti sudah secara otomatis kita bisa mengimplementasikan sesuai kelasnya. Nah, kalau sudah kita masukkan objeknya. Jadi untuk yang pertama seperti ini adalah namanya tag field. Ya. Tag field di sini bisa digunakan untuk mengisikan tag yang banyaknya satu baris. Tampilannya hanya satu baris. Nanti selain tag field ada juga tag area. Tag area itu lebih dari satu baris. Nah, ini tag field, kemudian ini radio button, ini checkbox, kemudian ini menu or list, kemudian ini button. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Untuk nama lengkap berarti tinggal diisi dari insert form tag field. Oke. Nah, nanti tag field-nya di sini akan ditentukan. Lebarnya cuma 25 sampai 30 karakter. Kalau kurang, ya kita bisa ubah dari propertinya. Ya. Nah, properti ini fungsinya untuk mengatur objek yang dipilih. Kalau pilihnya tabel, berarti propertinya property table. Kalau pilihnya tag, propertinya property tag. Nah, kalau pilih tag field, berarti propertinya property tag field. Nah, yang pertama harus diubah ini, tag field. Diganti dengan nama tag field-nya. Jadi misalkan di sini mau saya buat dengan nama nm user. Nah, nama ini bebas. Nggak boleh ada spasi. Bebas tapi nggak boleh ada spasi. Kemudian yang kedua, karakter width. Nah, ini untuk lebarnya, misalkan 50 karakter, nanti akan tambah panjang. Kalau 100 ya tambah panjang lagi. Kemudian kalau sudah tag email, nah email di sini sama. Dari menu insert, form, kemudian tag field, oke, klik sampai terpilih. Kalau sudah nanti di sini tinggal diubah namanya. Mail
address, email aja lah. Ya. Karakter width-nya 50 juga, lebarnya sama. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir di sini mau dibuat pisah-pisah boleh. Jadi nanti datanya sendiri-sendiri. Insert, kemudian form, text field, oke. Nama kota rata-rata 25 sampai 30, berarti nggak usah diubah. Bisa. Garis miring, tanggal. Insert, form. Nah, ini diberi nama dulu ya, biar nggak lupa. Tempat lahir. Kata aja. Oke. Kemudian masukkan lagi yang berikutnya untuk tanggal, insert form, text field. Oke, lebarnya cukup 2 karakter saja. Ini diisi tanggal lahir. Kemudian strip, insert text field, dua karakter. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Mau di copy boleh. Akan pengen cepat, tinggal di copy aja. Nanti diganti namanya sama propertinya ya. Tahun lahir, 4 karakter. Kemudian kasih keterangan. DD, strip, MM, strip. Nah, ini di dalam pengaturan formnya. Gender pakai radio button, berarti tinggal pilih menu insert, form, radio button. Diklik untuk mengatur properti. Namanya tinggal diketikkan, misalkan saja gender. Kemudian ini untuk nilainya. Gender ini mau diberi nilai apa? Kalau user memilih ini, nanti data yang tersimpan apa? Misalkan pria, ya ini diketik aja pria. Nah, dari data yang sudah tersimpan atau yang sudah ada di sini, atau gender radio button yang ada di sini untuk data gender yang pertama, ini sebenarnya sudah bisa, ya sudah bisa menerima data. Data yang diisikan nanti pria otomatis. Nah, tapi user nggak tahu, ini untuk menampung data apa nggak tahu. Nah, untuk memberitahu, nanti di sini bisa kita berikan keterangan dengan tag pria. Jadi tag ini sebenarnya tidak penting. Ini hanya untuk memberikan informasi ke user bahwa gender tersebut atau radio button tersebut nanti isi datanya adalah, jadi user biar tahu. Kemudian yang berikutnya di sini tinggal kita buat set form radio button lagi. Oke. Nanti di sini tinggal diketik wanita. Klik pada radio buttonnya. Nama harus sama dengan yang sekelompok. Jadi ini satu grup. Kalau di dalam satu grup ini ada 1000 radio button, namanya sama semua. Jadi karena tadi yang pria ini namanya gender, maka ini juga harus diisikan namanya gender. Baru nilainya yang berbeda. Wanita. Pendidikan terakhir juga sama, ya. Pendidikan terakhir di sini sama, bentuknya tunggal, pilihan tunggal, ya. Jadi tidak bisa lebih dari satu.
Maka dari sini kita bisa menggunakan radio button. Atau kalau pengen ringkes bisa juga pakai yang namanya ini, list or menu. Select. Nah, select ini nanti kalau kita tentukan tipenya menu, bentuknya seperti ini, panah ke bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, ini namanya menu. Kita bisa pilih, bisa masukkan pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, nanti untuk pengaturan editnya, kita tinggal tentukan dari properti. Nah, ini tinggal diganti ya, 2D. Kemudian list value, ini untuk menentukan nilainya. Yang pertama misalkan saja mulai dari SMA, SMA garis miring sederajat. Kemudian masuk lagi, koma. Ya, tambah lagi, 4, tambah lagi, sarjana, tambah lagi, magister. Nah, ini tinggal dimasukkan aja tampilannya ya. Nah, ini. Kalau mau diubah tinggal diklik aja. Klik, kemudian tinggal diketik. Oke. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kota tinggal juga sama ya. Kota tinggal ini banyak kita buatkan list or menu juga bisa. Modify, table, form, ya, edit ya. Set form, kemudian kita pilih select list or menu. Nah, cuma kelemahannya nanti kota di sini hanya bisa diisikan sesuai dengan yang ada di daftar. Padahal pengguna internet ini tidak bisa kita batasi. Maka sebaiknya kalau untuk kota di sini tidak harus pakai list or menu. Jadi user boleh mengetik sendiri. Nah, berarti pakai tag field. Intinya kalau user harus mengetik sendiri, di sini tinggal kita tekan tag field. Nah, itu. Nanti di sini tinggal diketik kota, namanya, kemudian karakter width-nya saya berikan 50 juga. Nah, kemudian yang berikutnya komentar. Nah, komentar di sini nanti tinggal kita masukkan dari tag area. Karena komentar bisa berisikan banyak baris. Klik pada tag field-nya, tag areanya, kemudian ini tinggal diganti namanya, komen. Ini harus tahu, maksudnya biasa ya. Oh, ini NM user, oh ini email, oh ini TMP lahir, oh ini TGL lahir, ini harus tahu. Karena nanti nama inilah yang akan diproses. Nama ini yang akan diproses, daripada bolak-balik, mendingan dibuat yang biasa kita gunakan. Saya biasa menggunakan tempat lahir ini dengan nama TMP lahir. Saya ketik TMP lahir. Jadi biar pada saat nanti melakukan processing data itu tidak, barisnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk lebarnya sama dengan ini 50 karakter. Boleh. Oh, kurang satu interesting. Nah, maka di sini ketik interesting.
Interesting topic. Topik yang diminati apa nih? Di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita tentukan. Ya. Penambahan interesting topiknya ya. Nah, karena di sini banyak, kita buatkan checkbox. Karena ketertarikan bisa lebih dari satu. Nah, ini pakainya checkbox. Checkbox sama dengan yang ada di dalam radio button. Jadi nilainya ini ditentukan dari checkbox value. Namanya ini untuk objek checkboxnya ini mau dinamai apa? Misalkan saja di sini yang pertama adalah desain, berarti checkbox desain. Ini bebas, sekali lagi bebas. Tanpa CB boleh, dengan CB boleh, silakan. Nah, nilainya desain. Desain grafis, nah, desain aja lah. Nah, nanti informasinya ke user diketik di sini. Yang kedua ada checkbox lagi. Nah, checkbox ini berbeda dengan radio button ya. Kalau radio button itu namanya harus sama. Jadi ini sama-sama namanya gender. Kalau checkbox namanya harus beda. Jadi kalau data yang kedua ini nanti berisikan pemrograman, nah, berarti checkboxnya harus buat sama program. Nah, nanti informasinya ke user sama dengan nilainya ya. Kemudian yang berikutnya checkbox lagi, misalkan yang ini game, checkbox game, gaming. Nah, informasinya sama. Nah, ini di dalam pengaturannya. Jadi bedanya kalau radio button ini cuma satu pilihan, namanya harus sama. Kalau checkbox ini banyak pilihan, namanya boleh berbeda-beda. Ya, memang harus dibedakan. Ini tidak boleh sama. Kemudian yang berikutnya checkbox art, checkbox art seni, checkbox seni, senian. Kesenian ini universal ya, bisa kesenian gambar, kesenian tari, kesenian musik. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan. DB bahasa dan datanya linguistik, informasi ke user sama. Nah, ini masih kurang lagi, tinggal di tab. Lalu kita masukkan buttonnya. Nah, ini button. Nah, button yang pertama ini untuk apa? Untuk tombol submit mengirimkan data. Ya berarti di sini actionnya harus submit form. Ya, namanya submit, value-nya bebas. Kirim. Oke, boleh. Nah, ini di dalam pengaturannya.
Silahkan. Kemudian buat lagi untuk membatalkan pengiriman, berarti insert, modify, ya, insert form, kemudian pilih button, reset, ya, actionnya reset data. Nah, ini untuk pengaturannya, batal, kirim. Ini mau dibuat namanya batal boleh. Nah, ini mau dibuat namanya kirim juga boleh. Nah, ini untuk membuat form objeknya. Nah, sekarang tinggal kita tata ini, ya. Oh, ini perlu ditengahkan ya, berarti tinggal di blok buat kelas baru namanya title atau judul. Nah, oke. Kemudian tagnya ini kita ganti chat, ukurannya 18, tebal, ya. Kemudian blok tag align center. Nah, ini nanti sama tabelnya yang kita pilih. Kemudian kita buatkan satu kelas baru. Edit rule. Pakai tag namanya TD. Ya. Type-nya sama, trebuchet. Kemudian fontnya 12. Warnanya itu aja lah biar kelihatan beda ya. Tag align-nya nggak usah. Oke. Nah. Oh, kurang besar. TD-nya tinggal diubah. 14. Oke, perfect. Kemudian kita seleksi tabelnya. Kita bisa memberikan cell pad untuk memberikan jarak di dalam sel. Di dalam selnya ya, benar. Di dalam selnya. Jadi nanti ini tambah jarak. Nah, ini cell pad 5 poin. Cell pad ini cocok digunakan kalau misalkan form areanya ini pengen diwarnai. Jadi kalau pengen diwarnai ini tinggal di blok. Tinggal di blok. Kalau sudah kita pilih dari BG. Kalau formnya pengen diwarnai kita bisa pakai itu. Pakai cell pad. Kalau sudah tinggal diklik di tabelnya. Kemudian diatur alignment-nya center. Disimpan. Kemudian kita tampilkan di browser. Sudah jadi. Punya objek form sesuai dengan format yang ditentukan. Kalau mau dibuat warnanya beda-beda ya tinggal kita atur aja. Berarti nggak usah dikasih warna. Hapus saja ini. Dan ini juga sama. Sama. Ini kalau tidak pengen diberi warna. Supaya bisa menuntun user ya, untuk posisi baru. Default. Nanti di dalam browsernya akan berubah. Oh, kurang lebar jaraknya ya tinggal kita atur aja di sini. PD ya. Ini kita atur. Sorry. Di helpad-nya.
Cell path-nya ini tinggal kita ubah. Bilan, misalnya. Oh, terlalu lebar. Pan, dan di reload. Nah, di sini kenapa pakai cell path? Karena dengan cell path ini nanti kita tidak akan, tabelnya ini tidak akan terlihat. Ya. Formnya ini tidak akan terlihat seperti di dalam tabel. Kalau kita berikan warna secara menyeluruh. Contohnya seperti ini. Ini saya beri warna secara menyeluruh. Kemudian saya ubah di dalam tabelnya di sini cell path-nya 0. Saya beri cell space-nya 10. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Nggak karu-karuan malah. Sama-sama memberi jarak, tapi secara desain tidak bagus tampilan. Rapi, tapi kelihatan di dalam tabel. Nah, ini cell space. Jadi ada baiknya kita tidak menggunakan cell space ketika menggunakan form. Ini tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau secara estetis lebih baik yang cell path. Ini sudah pas. Itu di dalam mengatur penentuan pengisian. Nah, ini sudah bisa diisi. Misalkan Andi, alamat emailnya andi@tekom.ac.id. Tempat lahirnya Semarang, tanggal lahirnya 01, bulannya 01, tahunnya. Ya, pendidikannya diploma 4. Ini sudah bisa diisi. Bla 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 bla. Interestingnya dengan desain programming gaming. Sudah kirim data, dikirim kemana? Nggak dikirim kemana-mana, ini belum punya proses. Ya. Jadi kita masih belum membahas tentang proses. Ini masih mendesain tata letak dan juga penggunaan objek-objek form. Nah, untuk pengaturan processing, minggu depan akan kita lanjutkan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan form di dalam desain web. Jadi kita tidak hanya mengatur tata letak form, tapi juga memandang desainnya secara menyeluruh. Kenapa pakai tabel? Ya, supaya bisa rapi. Oh, ini nanti tulisannya harusnya lebih besar daripada yang lain. Kita buat, ya. Kita buat dengan kelas yang berbeda. Karena setiap perbedaan format, kelasnya harus Nah, di sini sudah ada TD, tapi saya pengen buat kelas baru lagi. CSS rule, edit rule, compound. Di sini saya buat TD dot rule. TD dot column. Oke. Kemudian fontnya sama trebuset dan ukurannya sama 14, cuma lebih besar. Lebih tebal ya, lebih tebal. Nah, oke.
Nah, nanti di dalam masing-masing TD-nya ini tinggal diberi nama. Nama lengkap. Nah, ini. Ini tinggal kita panggil kelasnya TD. Nah, mana tadi? Oh, kolom. Nah, jadi. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan. Jadi mau nggak mau CSS harus paham karena pengaturan di dalam dokumen HTML semua pakai CSS. Nanti di dalam membuat form. Saya beri garis kosong aja satu di bawahnya, biar ada jarak. Ya, silahkan. Tinggal ditambahi baris ya. Jadi tinggal di blok. Yang terakhir, kemudian pilih menu modify, table, insert row, maka akan ada satu baris kosong. Ini juga sama. Nah, nah, ini untuk membuat form elektronik dalam website dengan menggunakan objek-objek dari formnya. Ada tag field, read button, menu, tag area, checkbox, dan button. Ya, dan button. Nah, ini di dalam pengaturan dari form. Yang mau tanyakan? Maksudnya? Google Form. Nah, terus kaitannya dengan ini? Google Form-nya? Ya, bukan wilayah saya itu. Google Form itu bukan wilayah saya. Cari di internet banyak tutorialnya buat Google Form. Beda, form sama Google Form beda. Yang relate dengan ini pertanyaannya. Jangan yang nggak relate kayak gitu. Kalau nggak relate, mending nggak tanya. Di internet banyak tutorial Google Form. Internetnya jangan buat WA atau buat belajar juga. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah desain web tentang penggunaan objek form. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan tentang objek form. Ya, minggu depan kita lanjutkan bagaimana memproses ini. Bagaimana memproses ini supaya nanti bisa dijalankan. Ya. Atau datanya bisa ditampilkan kembali. Nah, untuk proses yang lebih detail, seperti misalkan saja menyimpan, kemudian menampilkan kembali, menghapus data, ya, menyeleksi data, mensortir, dan lain sebagainya, itu ada di dalam pembahasan-pembahasan yang berbeda di mata kuliah yang berbeda. Di desain web ini hanya untuk menampilkan secara general dari website itu bagaimana sih cara membuatnya.
Masalah proses lebih lanjutnya di masing-masingnya ada pembahasannya sendiri, seperti ada pemrograman web dan lain sebagainya. Jadi nanti pada saat proses ini saya hanya menunjukkan bahwa pembuatan form ini sudah berhasil dilakukan dengan bukti prosesnya bisa menampilkan data yang diisi. Jadi nggak sia-sia buat form, karena bisa ditampilkan sebenarnya. Nah, form ini biasanya menempel pada website. Ya, menempel pada website, ada di dalam website, ya, tidak terpisah seperti Google Form. Di Google Form itu beda dengan form yang dibuat di dalam. Baik, terima kasih telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini di dalam kuliah desain web. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang